Akila, Alina. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih di bulan apa? November. Nah, biasanya setiap tanggal 10 November itu kita memperingati apa sih? Iya, Hari Pahlawan, benar ya, Hari Pahlawan. Pahlawan itu siapa aja yang kalian tahu? Soekarno, terus apa lagi? Soeharto, ada lagi siapa itu? Bonjol, terus siapa lagi? Yang sebelah sini. Siapa yang paling ketahui? Siapa? Kartini ya, Kartini. Terus yang Lampung siapa? Yang Lampung dari provinsi Lampung. Iya, Raden Intan. Wah, itu nama-nama pahlawan ya. Kita harus tahu sebagai anak bangsa pahlawan itu sudah memperjuangkan ya bangsa kita, memperjuangkan negara kita agar supaya kita merdeka. Makanya pada tanggal 10 November itu diperingati Hari Pahlawan. Kalau Pak Guru itu sebenarnya disebut pahlawan juga nggak sih, Bapak Ibu guru di sekolah? Iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Ya karena Bapak Ibu guru sudah mendidik kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya kalian itu bisa membaca, menulis dan menghitung. Nah, makanya ada sebutan pahlawan tanpa tanda jasa ya, yaitu Bapak Ibu guru yang disebut pahlawan ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau Bapak Ibu kalian itu disebut pahlawan nggak? Ya? Iya, bisa juga disebut pahlawan untuk kalian sendiri. Ya, kalian itu pahlawan karena di rumah bapak kalian itu mencari uang, ya, mencari nafkah agar supaya kalian bisa berangkat sekolah, ya, bisa dapat sambung, bisa membayar kalian untuk sekolah, keperluan, kebutuhan. Makanya disebut pahlawan kalian di rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan di slide, di layar. Di sini ada gambar. Siapa ini? I.R. Soekarno. Ya, Pak Soekarno. Pak Soekarno itu presiden keberapa? Presiden pertama di Indonesia. Ya, Pak Soekarno. Ya, Bapak disebut dengan Bapak Proklamator ya, Pak Soekarno itu ya. Bisa dilihat di slide ya, di situ ada dijelaskan. Ya, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia. Ya. Perjuangannya, ya, perjuangan Pak Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1991 di Surabaya. Ya. Mulai perjuangannya sejak masa muda dengan terlibat organisasi nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Ya. Kemerdekaan Indonesia itu sudah dijajah oleh Belanda selama 300 tahun ya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Makanya 17 Agustus itu diperingati sebagai apa? Ya, HUT RI, jadi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi beliau dengan wakilnya siapa tadi namanya? Iya, Bung Hatta, Pak Soekarno dan Hatta. Jadi presiden dan wakil presiden membacakan proklamasi. Pernah ikut upacara 17 Agustus? Ya, di situ kan pasti ada pembacaan proklamasi ya. Next slide. Nah, ini nilai yang dipelajari dari Pak Soekarno. Beliau itu semangat nasionalisme. Jadi Pak Soekarno itu dengan bangsa Indonesia, tanah Indonesia itu sangat nasionalis dan sangat cinta ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia
harus cinta kepada Indonesia ya, jangan sampai kita nggak cinta Indonesia. Misalnya itu ada pertandingan sepak bola yang antara Indonesia dan Arab Saudi, kita harus semangat mendukung Indonesia, yaitu bentuk cinta kita terhadap negara Indonesia. Jangan kita malah mendukung lawan seperti Arab Saudi, tidak boleh ya. Kita harus mendukung negara sendiri. Perjuangannya pun begitu panjang ya, dan berat sampai beliau bisa disebut jadi presiden. Nah, kemudian yang kedua, siapa ini, ada yang tahu? Ya, tulang punggung bonjol biasanya disebut ya. Ciri-cirinya apa beliau ini? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari tulang punggung bonjol. Dari pakaiannya atau dari fisiknya apa? Dia ada jenggotnya, kemudian menggunakan apa? Menggunakan sorban ya, sorban dulu. Sorban. Jadi kelihatan banget nih Pak Imam Bonjol ya. Pak Imam Bonjol nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Saleh Bonjol ya. Yang terletak di Sumatera Barat. Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin perlawanan perang Padi. Pada tahun berapa Pak Padi? Iya, 1803 sampai 1837 ya. Perlu diingat nih, Imam Bonjol karakternya seperti ini ya. Jangan sampai kita lupa. Kemudian ada lagi. Nah, ini siapa ini? Ada yang tahu anak? Iya, Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Dikenal sebagai apa dalam dunia pendidikan? Dikenal sebagai apa? Ya, beliau ini aktif di dunia pendidikan. Pendidikan belajar di Dewantara. Berkat beliau kita bisa sekolah ya, bisa membaca, menulis ya. Beliau mengajarkan kepada warga Indonesia gimana cara belajar yang baik ya, membaca, menulis. Nah, di sini ada perjuangannya beliau pun aktif dalam dunia pendidikan di Dewantara. Slide terakhir, siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, namanya siapa? Iya, beliau salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh ya, melawan penjajahan Belanda waktu itu. Dan beliau itu beliau itu perempuan tapi tetap ikut perang ya, melawan penjajahan. Dulu itu perangnya kita menggunakan apa? Bambu runcing ya. Padahal penjajah itu sudah menggunakan meriam, kemudian pistol, tapi alhamdulillah para kita dengan semangat perjuangan sampai tumpah darah, akhirnya Indonesia bisa direbut kembali dengan pahlawan kita, walaupun hanya menggunakan bambu runcing. Coba kalian sekarang perang sama negara lain pada runcing bisa menang nggak? Nggak bisa ya, karena sekarang sudah zamannya teknologi. Sekarang itu kalau kalian perang itu ya, negara-negara sudah menggunakan drone ya, jadi bisa dikontrol dari jarak jauh ya, bisa kontrol bisa ini. Makanya kalian sekarang tugasnya apa kalian? Ya, kalian harus belajar dengan baik biar kita bisa menggunakan teknologi ya, digital. Jadi harus mengerti. Nah, itu tadi sekilas tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ya. Ingat ya. Nah, ini Bapak ada foto pahlawan ya. Silakan kalian berkelompok deskripsikan atau gambarkan, maksudnya dijelaskan pahlawan-pahlawan tersebut ya. Ditulis di kertas ini, saya kasih kertas, ada kan? Kemudian saya bagi satu-satu buat kelompok ya. Nanti kalau udah selesai, silakan satu kelompok maju satu-satu perwakilan ya. Perwakilan dua lah, satu pegang
dijelaskan. Bisa? Bisa dimengerti? Siapa coba bisa dimengerti? Bisa. Saya bagi ya satu-satu. Sudah selesai semua? Sudah. Coba saya cek dulu. Ini tadi sudah ya. Sana ada belum? Coba siapa yang berani mempresentasikan di depan maju berdua, silakan bawa fotonya sama bawa penjelasannya. Perwakilan siapa berdua? Ada yang berani? Siap, nomor 1. Ayo coba nomor 1 maju. Adit. Silakan Adit yang keras biar temannya itu tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi. Teman saya Gambarnya bisa dilihat jam ke teman-temannya. Pertama adalah mata kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Soekarno meninggalkan banyak nilai yang bisa dijadikan pelajaran oleh generasi muda Indonesia. Yang mengajarkan kemudian cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Soekarno tidak pernah menyerah dan memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno adalah sosok yang memiliki visi besar untuk Indonesia. Sudah. Nah, jadi tadi sekilas tentang Soekarno yang sudah digambarkan oleh teman kalian dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Sudah, boleh ditutup ya. Itu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tadi ya. Nah, sekarang lain nih yang terakhir ya. Tugas di rumah coba besok kalian bikin isai 5 isai lah ya, 5 baris ya tentang pahlawan. Kita meniru pahlawan kita dalam mempermentasikan kehidupan sehari-hari. Tahu nggak? Menerapkan di kehidupan sehari-hari, tahu? Contohnya ya. Misalnya tadi ada Pak Soekarno ya. Pak Soekarno itu jiwanya nasionalisme, kemudian toleransi ya. Berarti kalau toleransi ya kita terapkan ke sehari-hari itu apa contohnya? Toleransi. Kita bersilaturahmi kepada teman kita yang non muslim. Nah, itu kan termasuk toleransi. Ya, kalau misalnya tadi Tuan Rumah Bonjol ya, dia kan seperti ustadz ya, berarti dia rajin ibadah lah ya. Nah, kita implementasikan sehari-hari berarti kita seperti apa contohnya? Sholat ya, sholat 5 waktu ya, kemudian berpuasa itu kan termasuk ibadah ya. Nah, seperti itu bisa ya di rumah dikerjakan? Bisa minimal 5 baris contoh dari pahlawan kita yang kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Saya tunggu besok tugasnya ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak cukup. Kalau tidak ada, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.